Namaku Bian, usiaku 28 tahun. Aku dari pendidikan psikologi di Ubaya. Dari kuliah memang terbiasa untuk kerja dan cari duit. Sampai akhirnya lulus kuliah, memutuskan untuk bergelut juga di bidang kuliner. Sambil kerja korporat, aku bikin usaha, namanya Honger. Kalau yang berbentuk outlet itu 2019. Tapi sebelum outlet itu bentuknya itu online. Istri saya waktu itu pacar ya, itu yang bagian ngadmin atau nerima orderan. Terus habis itu dimasak lah. Karena aku belum punya modal, aku nempel dapurnya orang. Yang mana itu adalah dapur usaha dari orang tua saya. Mereka yang masak, aku yang bagian nganter. Tapi nama Honger itu ya dibangun sendiri. Saya bangun waktu itu 2018 kalau nggak salah. Sebelum akhirnya Bang Muslim bergabung, Tretan Muslim. Masih waktu bentuknya online shop atau diantar-antar itu masih sendirian. Lalu baru 2019 masuk, kenal sama Bang Muslim. Nah, Bang Muslim baru tertarik untuk ikut mengembangkan. Setelah 2019, 2020 kita komitmen untuk bangun satu outlet di Jalanan Mer dan jualnya nggak cuma nasi goreng. Yang mengkurasi menu-menunya juga Bang Muslim, Tretan Muslim dan istrinya ya. Jadi standarnya standar lidahnya dia. Jadi awalnya nasi goreng tok, nasi goreng kambing, biryani sama kebuli. Itu tahun 2018 masih nganter-nganter aku. Masih ngorder, masih KTP Muga Mudun nganter sego goreng ke Candi Sidoarjo, nganter nasi goreng ke sana kemari. Dan waktu itu faktanya adalah aku belum menemukan cara lain selain aku nganter sendiri. Oh, Gitu. Apa ya? Masa tak Gojek no? Gak mungkin dong aku daftarin ke Gojek untuk unit usaha yang ingin aku besarkan nantinya. Tapi pin lokasinya itu ada di dapurnya orang, ada di unit usahanya orang lain. Setelah aku nganter sendiri kan, kekumpul dana waktu itu sekitar 20 juta. Nah, aku pinjem ke istriku waktu itu duit 5 juta. Dia nabung sendiri. Gua tak balik no, aku bilang gitu. Nah, dari 25 itu aku berpikir gimana caranya 25 iki utuh dan keuntungannya tetap berputar di dalam situ. pengembangan ya. Aku nggak cukup percaya diri untuk hidup dan mengambil keuntungan untuk biaya aku hidup, atau aku nggak jiwa aku dewe lah gitu. Oke, semuanya biar ada di dalam sana dan berputar. Aku tak sambil kerja korporat. Nah, saling melengkapi akhirnya. Yang di sini duitnya berputar di dalam dan bertambah besar. Lalu yang di sini juga akhirnya karirku juga lancar juga. Jadi waktu itu masih di level Pujasera, aku dijadikan atau diundang di salah satu acara untuk jadi moderator. Waktu itu ada kontestasi Pilpres ya. Salah satu rumah atau Omah Zaman Now waktu itu ya, co-working space itu bikin acara dan mengundang Cahyokumolo Mendagri waktu itu. Gimana supaya Bapak Cahyokumolo ini cukup menarik banyak minat anak-anak muda yang datang. Nah, akhirnya dihadirkan Tretan Muslim dan Coki Pardede. Nah, supaya aku bondingnya lebih kuat, aku minta ke teman-teman, aku selain jadi moderator, aku tak jadi LO. Aku tak nyupirin juga, tapi Muslim nggak tahu supirnya dia itu ternyata moderator waktu itu. Setelah dari situ setelah acara semakin dekat lagi. Waktu aku memperkenalkan diri, aku cerita apa sih pekerjaanku. Terus dia lihat bahwa ini potensinya juga baik. Nah, baru kita mulai scale up, mau mengembangkan itu gitu. Yang Honger yang tadinya tidak ada baunya sama sekali di masyarakat Surabaya, dibangun bareng bisnisnya sama Bang Muslim, akhirnya naik kelas. Pada waktu kita mau buka cabang, aku nggak bisa bilang di sini cabangnya di mana, ya kan. Tapi kita harus berhadapan pada waktu itu ya, kita harus berhadapan dengan
ya bisa saya bilang mafia lah gitu. Mafia. Karena apa? Karena waktu itu kita sewa satu tempat, ya kan, suatu tempat di daerah kota atau kabupaten X, ya kan, dengan nilai kontrak per tahun 80 juta dan dia minta langsung 5 tahun, jadi 400 juta keluar. Kemudian metodenya dia adalah yang penting 400 juta masuk dulu, terus dibuat gak kerasan. Itu caranya. Sampai cabut dewe. Sampai akhirnya kita cabut sendiri. Kita cabut, kita mau alih fungsikan yang tadinya nggak jualan honger, terus kita jual pecel aja lah. Karena kan pandemi yang Delta ya waktu itu ya. Sama yang punya nggak boleh, padahal dia nggak punya hak. Jam malam dibatasi, hari raya nggak boleh buka, listrik juga nggak boleh pakai token waktu itu. Ya sampai sekarang sih penggantinya saya dengar kayak gitu. Akhirnya tempat itu setelah kita tinggal, pertanyaannya kan 400 juta ya apa? Ya nggak bisa balik. Ya. Lah pertanyaannya adalah, ono nggak sing ganti tempat itu? Ternyata ada. Dan yang ganti tempat itu barusan hubungin saya. Oh, iya. Terkena dengan masalah yang sama. Metodenya juga sama persis. Metodenya sama persis. Saya sama teman-teman yang lain, sama investor juga. Gila sih ini uang sekolah yang mahal banget. Ini uang sekolah yang mahal banget. Masalah tok lah pokoknya. Aku nggak mau bikin coffee shop karena di dunia kuliner aku pengen menambahkan satu calon, ya kan, dari ono Mak Yeye, rawon setan, kondomohen, pecel rawon pucang, dan nah aku pengen ngelebokno satu calon iki. Dan tujuannya memang bukan untuk kaya raya gitu kan, gawe coffee shop ruame bla 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 gitu. Enggak, aku pengen dari lokal heroes. Aku pengen menyumbangkan satu resep atau satu set list, lakukan set list konser ya, satu set list sing iki layak untuk berjajar di sana. Ada tamu-tamu dari luar kota yang datang di atas jam 10, di atas jam tutup gitu, hanya untuk cari honger, untuk makan honger, ya kan. Tamu-tamu dari luar kota sing ngejar, sing ngebut ning dalan kayak ngejar tutupe honger iki. Terus ono orang yang cheating day-nya itu didedikasikan untuk honger karena dia diet, ya kan. Cheating day-nya itu didedikasikan untuk honger. Ada anak-anak yang ternyata dari kecil itu doyan sego goreng kambing. Ada orang-orang yang ngomong lebih banyak lagi ya ini ya, ngomong bahwa aku gak seneng kambing tuh, tapi sego gorengmu iki aku iso mangan. Cerita-cerita itu tadilah yang menjadi spirit ya, yang mendorong iki iso coba di lokal heroes. Marketing yang paling fundamental adalah persahabatan. Itu sih. Marketing yang paling fundamental adalah persahabatan. Jadi aku percaya bahwa bisnis yang baik itu juga berawal dari pertemanan yang baik. Gitu. Bisnis yang baik berawal dari pertemanan yang baik. Ini adalah kata-kata yang muncul dari seseorang, ya aku dewe ya, muncul dari seseorang yang berangkat memulai bisnisnya itu bukan dari modal yang surplus atau modal yang banyak. Misalnya modalku akeh, mungkin aku nggak butuh pertemanan, tapi produk ini lahirnya dari mana? Lahirnya dari teman-teman. Produk ini yang membuat aku yakin adalah karena cocoknya arek-arek. Oh iya, yakin aku. Satu, kuasai operasional dulu, harus lulus di sisi operasional. Dua, tanyakan niatnya apa, tanyakan kepada diri sendiri niatnya apa. Karena kesiapan mental menjadi seorang pengusaha itu adalah siap rugi. Gak cuma siap untung aja, tapi siap rugi, siap hilang, siap benjut lah gitu. Nah, seberapa banyak kebenjutan yang bisa kamu lakukan? Karena aku nggak punya mental yang cukup baik pada waktu itu, ya wis aku grassroots awal. Baru yang ketiga ini kita bicara soal produk. Baru yang terakhir adalah marketing ya, gimana caranya memasarkan.